Di tengah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, para pekerja mulai dihantui oleh kejadian aneh, desisan misterius di malam hari, jejak melingkar raksasa di tanah merah, dan pekerja yang hilang tanpa jejak. Awalnya dianggap tahayul, hingga suatu malam, sesuatu yang tak terbayangkan muncul dari dalam hutan, seekor king cobra raksasa, lebih besar dari alat berat, dengan mata yang bersinar penuh kemarahan. Apa yang sebenarnya mereka usik? Apakah ini sekadar hewan buas? Atau ada rahasia kelam yang terkubur di bawah tanah yang mereka ganggu? Satu hal yang pasti, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Angin malam berhembus dingin di tengah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Cahaya lampu sorot dari alat berat menerangi sebagian area yang masih berupa tanah merah dan pepohonan yang baru saja ditebang. Suara mesin yang berisik dan deru kendaraan proyek seolah menjadi latar belakang kehidupan baru yang mulai menggeliat di tengah hutan Kalimantan yang luas dan gelap. Alif, seorang mandor berpengalaman, berjalan mengitari lokasi proyek. Matanya tajam memperhatikan pekerja yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum shift malam berakhir. Lelaki berusia 40 tahunan itu sudah terbiasa bekerja di proyek-proyek besar. Tetapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada sesuatu yang janggal. Selama beberapa minggu terakhir, ada laporan aneh dari para pekerja. Beberapa mengaku mendengar suara desisan ular di malam hari, bahkan di dalam barak tempat mereka beristirahat. Awalnya, Alif menganggap itu hanya imajinasi mereka. Lagi pula, proyek ini berada di tengah hutan. Wajar jika ada ular atau binatang liar lainnya. Namun, semakin hari, cerita itu semakin berkembang. "Pak, semalam saya dengar suara desisan panjang dekat tenda," kata Rian, salah satu pekerja muda, saat makan malam di kantin proyek. "Rasanya seperti ada sesuatu yang besar mengawasi kami." "Halah, paling cuma ular pohon," sahut Budi, pekerja senior. "Jangan kebanyakan nonton film, nanti ketakutan sendiri." Namun, wajah Rian tetap pucat. "Ini bukan ular biasa, Pak. Saya lihat bayangannya di balik semak-semak. Besar sekali. Lebih besar dari tiang listrik." Alif hanya mendesah. Ia tidak ingin para pekerja terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ia sudah mengalami banyak proyek di daerah terpencil, dan selalu ada cerita mistis yang beredar di antara para pekerja. Baginya, kelelahan dan sugesti sering membuat orang melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 3 dini hari, seorang pekerja bernama Joko menghilang. Awalnya, tidak ada yang menyadarinya. Tapi saat pergantian shift pagi, teman sekamarnya mendapati tempat tidurnya kosong, dan alat kerjanya masih ada di tempat. "Pak Alif, Joko hilang," teriak salah satu pekerja dengan wajah panik. Pencarian segera dilakukan. Beberapa pekerja menyisir area sekitar proyek dengan senter, meneriakkan nama Joko berkali-kali. Namun, tak ada jawaban. Hingga akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tanah merah dekat area pembangunan, ada jejak besar berbentuk lingkaran. Seolah-olah sesuatu yang sangat panjang telah melata di sana. Lebar jejak itu bukan seperti bekas gesekan ular biasa. Lebarnya hampir setengah meter, dan membentuk pola yang berkelok-kelok, seakan sesuatu yang sangat besar telah bergerak melintasi tanah basah. "Astaga, apa ini?" bisik salah satu pekerja dengan wajah pucat pasi. Beberapa pekerja mundur dengan wajah ketakutan. Tidak ada tanda-tanda Joko, tapi di dekat jejak itu, ditemukan helm proyeknya yang sudah remuk seakan telah dihantam sesuatu yang sangat kuat. Alif menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah di proyek ini. "Kita harus lapor ke atasan," katanya akhirnya. "Dan siapkan semua orang. Jangan ada yang bekerja sendirian malam ini." Namun, jauh di dalam hutan yang masih tersisa, dua mata kekuningan mengintip dari balik pepohonan. Nafas panjang terdengar samar di antara angin malam yang bertiup. Seolah ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang telah terbangun dari tidurnya yang panjang. Dan proyek ini baru saja mengusiknya.
Pagi yang seharusnya menjadi awal yang biasa di proyek pembangunan IKN berubah menjadi suasana penuh ketakutan. Matahari baru saja naik ketika kabar tentang hilangnya Joko menyebar ke seluruh kamp pekerja. Para pekerja yang tadinya masih bercanda di kantin kini berbicara dengan suara pelan, sesekali melirik ke arah hutan di sekitar proyek. Alif berdiri di tengah kumpulan mandor dan pekerja lainnya. Wajahnya tegang, mencoba berpikir logis di tengah situasi yang semakin aneh. Mereka sudah mencari Joko semalaman, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak aneh di tanah merah dekat lokasi proyek. Seorang pengawas proyek, Pak Darmawan, datang dengan ekspresi kesal. Alif, ini apa lagi? Hilangnya orang itu masalah besar. Kita gak bisa bikin proyek ini berhenti cuma gara-gara hal mistis. Alif menggeleng, mencoba menjelaskan situasinya. Pak, ini bukan cuma soal hilangnya Joko. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang besar. Para pekerja ketakutan. Kita harus bertindak. Pak Darmawan mendesah dan menoleh ke kepala keamanan proyek. Siapkan tim pencarian lagi. Kalau gak ketemu sampai siang, laporkan ke kepolisian setempat. Matahari semakin tinggi, namun pencarian tak membuahkan hasil. Namun, sebelum tim pencari kembali ke base camp, terdengar suara jeritan dari arah tepi proyek. Beberapa pekerja berlarian ke sana, dan apa yang mereka lihat membuat jantung mereka serasa berhenti di tanah. Ada sesuatu yang tergeletak. Sebuah tubuh. Itu Joko. Namun, tubuhnya sudah tak bernyawa. Matanya melotot kosong ke langit. Wajahnya membiru seakan kehabisan oksigen. Lidahnya menjulur keluar, dan di sekitar lehernya ada bekas lilitan yang dalam. Bukan bekas tali, melainkan bekas sesuatu yang bersisik dan kuat. Beberapa pekerja menjerit ketakutan. Beberapa yang lebih berani mendekat, tapi dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi padanya? Salah satu pekerja menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat. Ini seperti gigitan ular. Alif merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika ini benar gigitan ular, maka ukurannya pasti luar biasa besar. Tak ada ular berbisa di Kalimantan yang bisa membunuh manusia dengan cara seperti ini. Bahkan ular piton pun tidak menggigit seperti itu. Namun, sebelum ada yang bisa mencerna lebih jauh, terdengar suara aneh dari hutan. SSS hahaha. SSS hahaha. Semua orang menoleh. Di antara pepohonan yang tersisa, bayangan besar bergerak perlahan. Daun-daun berdesir seakan ada sesuatu yang berat merayap di atas tanah. Beberapa burung mendadak terbang berhamburan, seolah merasakan bahaya. Lalu, dari balik pepohonan, sesuatu muncul. Sisiknya berwarna hitam mengkilap dengan corak keemasan di sepanjang punggungnya. Ukurannya tak masuk akal. Kepalanya saja lebih besar dari helm proyek yang dipakai para pekerja. Matanya bersinar kekuningan, menatap langsung ke arah mereka. Tubuhnya bergerak perlahan, namun dengan aura mengancam, tak ada yang berani bergerak. Bahkan, seolah udara di sekitar mereka menghilang. Pak Darmawan yang tadinya skeptis kini wajahnya pucat pasi. Itu mustahil. Alif, yang biasanya selalu rasional, kini merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia tidak pernah melihat ular sebesar ini dalam hidupnya. Jika ini hanya ular biasa, maka ukurannya sudah melebihi legenda yang pernah ia dengar. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, menampilkan lehernya yang melebar. Semua orang tahu, ini bukan sekadar ular biasa. Ini adalah King Cobra, raja dari semua ular berbisa. Dan ukurannya lebih besar dari truk yang ada di belakang mereka. Tiba-tiba, King Cobra itu mendesis lebih keras, lalu bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam sekejap, ia melesat ke arah salah satu pekerja yang terlalu dekat. Terlambat. Pekerja itu tersentak mundur, tetapi ular itu lebih cepat. Dalam sekali sambaran, taringnya menancap di bahu pria malang itu. Jeritan histeris terdengar, namun hanya sebentar. Seketika, tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dalam hitungan detik, ia terjatuh,
dan tak bergerak lagi. Racun King Cobra telah merenggut nyawanya dalam sekejap. Seisi proyek berubah menjadi lautan kepanikan. Para pekerja berlarian menyelamatkan diri, sementara beberapa yang lain masih berdiri membeku karena ketakutan. Alif menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Semua mundur! Jangan ada yang dekat-dekat." Namun, King Cobra itu tidak mengejar. Ia hanya mengangkat kepalanya lebih tinggi, menatap semua orang dengan mata penuh kemarahan, seakan memberi peringatan. Lalu, dengan gerakan yang tak kalah cepat, ia berbalik dan masuk kembali ke hutan. Tak ada yang berani bersuara selama beberapa detik, sampai akhirnya Pak Darmawan berbisik pelan, "Kita harus hentikan proyek ini." Alif menatap langit yang mulai mendung. Hatinya bergetar. Ia tahu, sejak malam itu, proyek ini telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Dan Sang Raja Ular baru saja memperingatkan mereka. Ketegangan masih menyelimuti proyek pembangunan IKN setelah kemunculan King Cobra raksasa. Para pekerja yang masih bertahan kini dihantui ketakutan yang mencekam. Beberapa sudah mengajukan pengunduran diri, sementara yang lain memilih bertahan karena tekanan ekonomi. Namun, di balik kegelisahan itu, muncul seorang pria tua yang membawa jawaban. Pak Guna, seorang tetua suku Dayak yang telah lama tinggal di daerah ini, datang ke proyek dengan wajah penuh keprihatinan. Ia berjalan perlahan dengan tongkat kayu berukir. Sorot matanya tajam, seakan mengetahui sesuatu yang belum dipahami oleh para pekerja. Saat ia berbicara, suaranya bergetar dengan berat, menyampaikan sebuah kebenaran yang mengerikan. "Kalian telah membangunkan raja tanah ini. Ia bukan sekadar ular. Ia adalah penjaga dari perjanjian lama yang telah dilupakan." Pak Guna duduk di depan para mandor dan pekerja yang masih bertahan. Ia mulai bercerita tentang sejarah tanah ini, sebuah kisah yang telah diwariskan turun-temurun. Dahulu kala, sebelum hutan ini dibuka untuk proyek besar, suku-suku asli Kalimantan hidup berdampingan dengan alam. Mereka percaya bahwa tanah ini memiliki roh penjaga, dan salah satu penjaga yang paling dihormati adalah Sang Raja Kobra. Ia dianggap sebagai jelmaan arwah seorang prajurit besar yang dikutuk karena pengkhianatan leluhur terhadap sebuah perjanjian kuno. Dahulu, leluhur suku Dayak telah berjanji untuk menjaga keseimbangan tanah ini dan tidak merusak hutan yang menjadi rumah bagi makhluk-makhluk gaib. Namun, ketika para manusia mulai merambah hutan dan membunuh ular-ular kecil sebagai ancaman, Raja Kobra pun bangkit dari tidurnya, membawa kehancuran bagi siapa saja yang mengingkari sumpah leluhur. Mendengar kisah itu, Alif merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Kini ia mulai mengerti bahwa kejadian aneh yang terjadi di proyek bukanlah kebetulan. Joko yang hilang lalu ditemukan tewas dengan luka mencurigakan, kemunculan ular raksasa yang seakan memperingatkan mereka, hingga kejadian-kejadian aneh seperti suara desisan misterius yang didengar para pekerja di malam hari. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati. Namun, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya, ia tetap merasa skeptis. "Tapi ini proyek nasional. Pak Guna, apakah benar kita harus menghentikan semuanya hanya karena mitos?" tanyanya, mencoba mencari kepastian. Pak Guna menatapnya dengan dalam, lalu menggeleng pelan. "Bukan mitos. Nak, ini adalah peringatan. Jika kalian tetap melanjutkan proyek ini tanpa penghormatan yang layak kepada penjaga tanah ini, lebih banyak nyawa yang akan melayang." Suasana menjadi semakin tegang. Para pekerja yang awalnya menganggap cerita ini sebagai tahayul kini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda. Mereka berada di tanah yang bukan hanya milik manusia, tetapi juga makhluk yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Beberapa pekerja mulai mengusulkan untuk melakukan ritual permintaan maaf atau mencari cara untuk berdamai dengan Raja Ular. Namun ada juga yang tetap bersikeras bahwa proyek ini harus berlanjut dengan atau tanpa konsekuensi. Di tengah diskusi yang semakin memanas, terdengar lagi suara desisan panjang dari kejauhan. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan kering beterbangan di udara. Seketika, semua orang terdiam. Seakan-akan sesuatu di dalam hutan sedang mengawasi mereka. Pak Guna memejamkan matanya sesaat, lalu membuka kembali dengan sorot tajam.
Kalian tidak punya banyak waktu. Sang raja telah bangkit. Jika tidak ada yang menghentikannya, maka bukan hanya proyek ini yang akan hancur, tapi juga kalian semua. Suara itu menggema dalam keheningan, meninggalkan pertanyaan besar yang menggantung di benak mereka semua. Apakah mereka harus tetap bertahan, atau menyerah sebelum semuanya terlambat? Suasana proyek kini dipenuhi ketegangan. Setelah peringatan dari Pak Guna, sebagian pekerja memilih meninggalkan tempat itu dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku sakit, ada yang beralasan pulang karena urusan keluarga, dan ada yang langsung terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak ingin mati sia-sia di tanah yang telah dikutuk. Namun, proyek tetap berjalan. Pihak perusahaan tidak ingin menghentikan pekerjaan hanya karena cerita-cerita yang dianggap tahayul. Mereka mendatangkan lebih banyak pekerja dari luar daerah, mengabaikan rasa takut yang kini menyelimuti lokasi proyek. Meski demikian, di balik kesibukan alat-alat berat yang terus beroperasi, perasaan tidak nyaman masih menggantung di udara. Seakan-akan sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Hujan turun dengan deras, mengguyur area proyek hingga tanah menjadi becek dan licin. Alif, yang masih bertahan di proyek, merasa ada yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui pikirannya sejak pertemuan dengan Pak Guna. Saat ia berkeliling untuk memastikan semua berjalan lancar, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari arah barak pekerja. Alif bergegas menuju sumber suara, diikuti beberapa pekerja lain yang sudah lebih dulu ketakutan. Saat mereka sampai di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Di tengah genangan lumpur yang semakin menghitam oleh hujan, seekor king cobra raksasa melata dengan perlahan. Ukurannya tampak lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang tinggi di atas kepala manusia, dengan leher mengembang, memperlihatkan pola keemasan yang berkilauan saat tersorot cahaya lampu proyek. Namun yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa salah satu pekerja sudah berada dalam cengkeramannya. Ular itu melilit tubuh seorang pria muda bernama Reno, seorang operator alat berat. Pria itu berteriak sejadi-jadinya. Tubuhnya menggeliat dalam upaya sia-sia untuk melepaskan diri dari lilitan yang semakin kuat. Matanya membelalak penuh ketakutan. Wajahnya memucat saat napasnya semakin tersengal. Beberapa pekerja yang melihat kejadian itu mencoba membantu. Salah satu dari mereka memberanikan diri mengambil sekop dan melemparkannya ke arah ular itu, berharap bisa membuatnya melepaskan Reno. Namun, King Cobra itu hanya mendesis marah dan dalam satu gerakan cepat, menerkam pria itu dengan gigi taring yang tajam dan berbisa. Teriakan yang memilukan memenuhi udara. Lalu hening. Pria itu terkapar tak bergerak. Busa putih keluar dari mulutnya, tanda bahwa bisa telah menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Reno yang masih dalam cengkeraman ular akhirnya berhenti melawan. Matanya terpejam, tubuhnya lemas, hingga akhirnya benar-benar tak bergerak lagi. Dua nyawa melayang dalam hitungan detik. Histeria langsung pecah. Para pekerja berlarian, beberapa bahkan nekat melompati pagar proyek demi menyelamatkan diri. Alif yang terpaku di tempatnya berusaha berpikir cepat. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan monster ini dengan tangan kosong. Dengan napas terengah-engah, ia berteriak kepada para pekerja yang masih tersisa. Semua mundur. Lari ke tempat aman. Namun, King Cobra itu tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia bergerak ke arah para pekerja yang masih berkerumun, menyebabkan kepanikan yang lebih besar. Dalam kegelapan hujan, hanya suara jeritan dan derak ranting yang terdengar. Pak Darmawan, pengawas proyek yang sejak awal meremehkan peringatan ini, kini berdiri ketakutan di dekat alat berat. Ia mencoba naik ke dalam kabin eskavator, berharap bisa menyalakan mesin dan menggunakan lengan mekanisnya untuk menyerang ular itu. Namun, sebelum ia sempat menghidupkan mesin, King Cobra sudah lebih dulu melesat ke arahnya. Dalam satu gerakan brutal, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit bahu Pak Darmawan dengan taring yang lebih panjang dari pisau. Pria itu menjerit kesakitan, namun hanya sebentar. Dalam hitungan detik, racun mulai bekerja, tubuhnya mengejang hebat, dan tak lama kemudian ia terkulai lemas. Matanya membelalak kosong,
sementara mulutnya terbuka tanpa suara. Alif menyaksikan semua itu dengan dada sesak. Kini, ia sadar sepenuhnya bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan atau ketakutan irasional. Ini adalah pembalasan. Raja Ular tidak akan berhenti sampai tanah ini kembali dihormati, sampai manusia memahami bahwa mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati. Namun, saat Alif menatap ke arah ular raksasa itu, ia menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemarahan hewan buas. Ada kesedihan di mata makhluk itu, seakan ia sendiri tidak menginginkan ini terjadi, tetapi terpaksa melakukannya karena kutukan yang telah lama terpatri dalam sejarah tanah ini. Hujan semakin deras, membawa bau tanah dan darah yang bercampur menjadi satu. Dalam sekejap, proyek yang dulu penuh dengan aktivitas manusia kini berubah menjadi ladang kematian. Hanya sedikit pekerja yang tersisa, dan mereka yang masih bertahan hanya bisa menatap pemandangan itu dengan tubuh gemetar. King Cobra itu tidak melanjutkan serangannya. Ia hanya menatap Alif dan pekerja lain sejenak, sebelum akhirnya perlahan bergerak kembali ke arah hutan. Seakan memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk pergi, sebelum semuanya terlambat. Hujan telah reda, tetapi ketakutan masih menggantung di udara. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kematian yang menyengat. Tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan di sekitar proyek, sementara para pekerja yang selamat masih terduduk gemetar, tak mampu berkata-kata. Alif berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, matanya menatap kosong ke arah hutan tempat King Cobra raksasa menghilang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, bukan hanya ketakutan, tetapi sebuah pemahaman yang lebih dalam. Ini bukan sekadar serangan hewan liar. Ini adalah pembalasan. Sebuah kehendak yang lebih besar daripada sekadar naluri bertahan hidup. Pak Guna melangkah perlahan ke arah Alif. Pria tua itu tampak tenang meskipun kesedihan jelas terpancar dari sorot matanya. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara berat, ia mulai berbicara. Kau sudah melihat sendiri. Nak, ini bukan sekadar ular. Ini adalah penjaga tanah ini, yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi manusia, seperti yang sudah-sudah, selalu melupakan janjinya. Alif menoleh, matanya bertanya-tanya. Janji apa? Pak Guna terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Leluhur suku kami pernah bersumpah bahwa hutan ini tidak boleh dirusak. Bahwa tanah ini bukan milik manusia semata, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Ular-ular yang hidup di sini adalah utusan penjaga yang lebih besar, dan sang raja adalah simbol dari perjanjian itu. Alif menggenggam tangannya erat, mencoba memahami. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa proyek ini telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu. Pak Guna mengangguk. Bukan hanya membangunkan. Nak, kau telah menghancurkan keseimbangan yang telah dijaga selama ratusan tahun. Wajah Alif menegang. Semua yang terjadi selama ini masuk akal sekarang. Suara desisan di malam hari, jejak aneh yang ditemukan, hingga kemunculan King Cobra yang menyerang tanpa ampun. Manusia telah melanggar batasan yang seharusnya mereka hormati. Tapi, lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Semua korban yang telah jatuh bukan karena kebetulan, melainkan karena dosa mereka terhadap tanah ini. Pak Guna kemudian mengungkapkan kebenaran yang paling menyakitkan. King Cobra yang mereka lihat bukan sekadar ular biasa. Ia adalah perwujudan dari roh seorang prajurit tua yang dulu dikutuk karena perbuatan leluhurnya sendiri. Dahulu, sebelum bangsa luar datang dan mulai merambah hutan ini, ada seorang penjaga yang berkhianat terhadap kaumnya sendiri demi keuntungan pribadi. Ia menjual tanah leluhurnya kepada pendatang yang ingin mengeruk kekayaan alam. Akibat pengkhianatannya, ia dikutuk oleh roh leluhur menjadi ular abadi, terperangkap dalam bentuk yang tidak bisa mati, terus-menerus mengawasi siapapun yang mencoba mengulangi dosa yang sama. Kini, proyek IKN telah mengulangi kesalahan itu, mengusik tanah yang telah dikorbankan demi keseimbangan. Alif merasakan dadanya sesak. Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini adalah perulangan dari dosa lama yang kini menuntut balas. Pak Guna menatapnya dengan tajam, lalu berkata pelan, tidak ada cara untuk menghentikannya, kecuali dengan pengorbanan.
Kata-kata itu menggema di benak Alif. Ia menelan ludah, mencoba memahami maknanya. Seseorang harus membayar harga untuk menghentikan amarah Raja Ular. Dan saat Alif melihat para pekerja yang ketakutan, melihat tanah yang sudah berlumuran darah, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Pilihan itu mungkin harus jatuh kepada dirinya sendiri. Langit mulai meredup saat Alif berdiri di tengah proyek yang kini sunyi, hanya menyisakan sisa kehancuran dan kematian. Hujan telah berhenti, tetapi hawa dingin tetap menyelimuti, seakan membawa firasat buruk yang tak bisa dihindari. Para pekerja yang masih hidup hanya bisa menatap dengan wajah kosong, beberapa menangis dalam diam, sementara yang lain berusaha menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan teman-teman mereka dengan cara yang begitu mengerikan. King Cobra raksasa tidak hanya datang sebagai hewan buas, tetapi sebagai penegak keadilan bagi tanah ini. Dan kini, Pak Guna telah mengatakan dengan jelas, hanya pengorbanan yang bisa menghentikan amarahnya. Alif merasa seluruh tubuhnya melemah, tetapi pikirannya semakin tajam. Ia tahu bahwa proyek ini tidak akan pernah bisa berjalan jika sang raja masih murka. Bahkan jika mereka membawa alat berat lebih banyak atau mendatangkan tentara bersenjata, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Raja Ular bukan sekadar makhluk hidup biasa. Ia adalah kutukan, roh penjaga yang tidak bisa dilawan dengan cara manusia. Satu-satunya jalan adalah memenuhi takdir yang telah disebutkan dalam legenda. Seseorang harus membayar harga yang setimpal. Dan meskipun banyak pekerja di sana, Alif tahu bahwa tak seorang pun pantas menanggungnya. Mereka semua hanya manusia biasa yang mencari nafkah, dipaksa untuk bekerja tanpa mengetahui bahwa mereka telah melangkahi sesuatu yang sakral. Malam itu, tanpa ada yang mengetahui, Alif pergi ke hutan seorang diri. Ia berjalan perlahan melewati batas proyek, menuju tempat di mana ia terakhir kali melihat King Cobra. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ini bukan soal menjadi pahlawan atau mencoba melawan nasib. Ini adalah pilihan yang harus diambil agar tidak ada lagi nyawa yang terbuang sia-sia. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa apapun selain niatnya yang tulus. Jika Raja Ular ingin balas dendam, maka biarlah dirinya yang menjadi akhir dari dendam itu. Ketika ia tiba di tengah hutan, suara desisan pelan terdengar di sekitarnya. Angin bertiup, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan udara malam yang dingin. Lalu, di depannya, bayangan besar mulai bergerak. King Cobra itu muncul dari balik pepohonan, matanya yang kuning bersinar tajam, menatap lurus ke arah Alif. Tidak ada lagi amukan, tidak ada serangan. Sang raja hanya diam, seakan tahu bahwa Alif datang bukan untuk melawan, tetapi untuk menyerahkan dirinya. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu perlahan berlutut di tanah. Ia menundukkan kepala, menunjukkan bahwa ia tidak akan melawan, bahwa ia telah menerima takdirnya. Ular raksasa itu merayap mendekat. Tubuhnya bergerak perlahan di atas tanah, menciptakan suara yang menggema di keheningan malam. Alif merasakan udara di sekitarnya semakin dingin saat makhluk itu melingkari tubuhnya dengan gerakan yang hampir lembut. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian, hanya rasa sedih yang mendalam. Sang raja menundukkan kepalanya, lalu dalam satu gerakan cepat, ia melilit tubuh Alif dengan kuat. Lelaki itu merasakan tekanan luar biasa, tetapi tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan yang aneh. Ia memejamkan matanya, merasakan setiap detik terakhirnya, lalu membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang menyelimuti malam. Saat napas terakhirnya keluar, desisan panjang terdengar di seluruh hutan, seakan Raja Ular mengucapkan salam perpisahan. Dan ketika fajar menyingsing, tubuh Alif tidak pernah ditemukan, seakan ia telah menjadi bagian dari tanah yang ia coba lindungi. Pagi itu, proyek pembangunan IKN terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja yang masih bertahan berdiri di tepi hutan, menatap dengan wajah kosong ke arah tempat di mana Alif terakhir kali terlihat. Ia tidak pernah kembali. Setelah malam yang mencekam itu, beberapa pekerja memberanikan diri untuk mencarinya, tetapi tidak ada jejaknya, tidak ada mayat, tidak ada bekas perlawanan, tidak ada tanda-tanda bahwa ia pernah ada di sana.
Satu-satunya yang tersisa hanyalah tanah merah yang kini tampak lebih tenang, seolah telah menerima sesuatu yang telah lama dinantikan. Mereka tidak lagi mendengar suara desisan di malam hari, tidak ada lagi jejak raksasa yang melingkar di sekitar proyek, dan yang paling aneh, King Cobra itu tidak pernah muncul lagi. Seakan ia telah kembali ke tempat asalnya, membawa serta roh yang telah mengorbankan diri untuk menghentikan kutukan ini. Pak Guna berdiri dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari konflik yang tidak pernah seharusnya terjadi. Pengorbanan Alif telah mengembalikan keseimbangan, tetapi dengan harga yang mahal. Para pekerja yang masih bertahan tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang berusaha melindungi mereka. Seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar pembangunan dan ambisi manusia. Mereka mulai memahami bahwa tanah ini bukan sekadar tempat untuk mendirikan gedung-gedung tinggi atau jalan raya yang mewah. Ini adalah rumah bagi sesuatu yang lebih tua dari peradaban itu sendiri, sesuatu yang tidak bisa begitu saja disingkirkan demi kepentingan segelintir orang. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan tetap dilanjutkan, tetapi dengan perubahan besar. Beberapa area di sekitar proyek diputuskan untuk tidak disentuh, sebuah keputusan yang datang bukan dari rasa takut, tetapi dari rasa hormat. Sebuah kawasan konservasi kecil didirikan di dekat proyek, sebagai bentuk penghormatan kepada penjaga tanah yang telah lama berada di sana. Tidak ada yang berani menggali atau menebang di daerah tersebut. Bahkan, di tengah proyek, dibangun sebuah monumen sederhana dengan sebuah plakat yang bertuliskan nama-nama para pekerja yang telah gugur, termasuk nama Alif. Namun, hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa lebih dari sekadar nama di batu, Alif kini telah menjadi bagian dari tanah ini, sama seperti Raja Ular yang pernah menjaganya. Meskipun proyek berlanjut, ada sesuatu yang berbeda dengan cara para pekerja melihat tempat ini. Mereka tidak lagi melihat hutan sebagai sekadar penghalang bagi peradaban, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki nyawa, sesuatu yang harus dihormati. Mereka bekerja dengan lebih hati-hati, lebih sadar akan setiap langkah yang mereka ambil. Bahkan para mandor yang dulu mengabaikan cerita-cerita rakyat kini tidak lagi tertawa saat mendengar kisah tentang Sang Raja Ular. Mereka tahu bahwa ada kebenaran dalam legenda itu, dan bahwa tanah ini tidak akan pernah benar-benar ditaklukkan oleh manusia. Mereka hanya diberi izin untuk berada di sana, selama mereka masih menjaga keseimbangan yang telah diperjuangkan oleh seseorang yang telah pergi. Malam-malam di proyek masih sunyi, tetapi kini ada perasaan damai yang menyelimuti. Beberapa pekerja mengaku pernah mendengar suara desisan samar di kejauhan, tetapi kali ini, mereka tidak lagi merasa takut. Bagi mereka, itu bukan lagi ancaman, melainkan tanda bahwa Sang Raja masih ada, mengawasi dari bayang-bayang, menjaga keseimbangan yang telah dikembalikan dengan darah dan pengorbanan. Dan di antara angin malam yang bertiup, beberapa orang bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara Alif berbisik, seolah ia masih berada di sana, menyatu dengan tanah yang kini ia lindungi. Ia tidak benar-benar pergi. Ia hanya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak akan pernah mati. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan atau dieksploitasi tanpa konsekuensi. Setiap tempat memiliki keseimbangannya sendiri, dan ketika manusia dengan serakah mengabaikan batas-batas yang telah dijaga oleh leluhur, maka akan ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan Alif mengajarkan bahwa rasa hormat terhadap alam dan kearifan lokal bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kebijaksanaan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dalam kehidupan, kita harus belajar untuk tidak hanya membangun dan mengambil, tetapi juga menjaga dan memberi kembali, karena pada akhirnya, manusia hanyalah tamu di dunia yang jauh lebih tua dari peradaban itu sendiri.